Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Qala rabbul alamin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral hadirat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, tiada kata yang paling pantas untuk dilantunkan kecuali memuji Allah Rabbul Alamin yang memberikan segala nikmat. Tak peduli apakah kita di awal dari bulan Hijriyah ataupun bulan Masehi, di tahun Hijriyah ataupun tahun Masehi, sejatinya seorang hamba yang dia pikirkan dalam hidupnya adalah bagaimana yang aku siapkan untuk hari pertemuan dengan Allah Azza wa Jal. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di salah satu ayat dari surah Al-Hasyr, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esoknya, yaitu untuk hari pertemuan dengan Allah Azza wa Jal, untuk hari ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab semua hamba dengan amal soleh mereka dan amal buruk mereka. Karena itu ma'asyiral muslimat yang diridhoi oleh Allah Rabbul Alamin, semoga kesempatan ini sebagai kesempatan perdana di tahun ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bagaimana pentingnya sebuah keikhlasan dalam amal, bagaimana semangatnya dalam ilmu dan amal, dan bagaimana pentingnya seorang untuk memiliki bekal untuk bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Kita masuk insyaallah hari ini di pertemuan yang perdana ini di tahun ini di halaman 119. Di halaman 119. Di pertemuan sebelumnya jemaah yang Allah muliakan, kita telah sebutkan bahwasanya di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat syariat yang dibebankan kepada kita. Kita diperintahkan untuk ini, kita diperintahkan untuk itu. Kita dilarang untuk ini, kita dilarang untuk itu. Sejatinya nikmat syariat ini berupa perintah dan larangan itu adalah jauh lebih besar daripada pemberian duniawi yang Allah berikan kepada kita. Lebih besar bahkan daripada nikmat afiat, daripada nikmat sehat, daripada nikmat waktu itu sendiri. Karena sejatinya seorang hamba dia akan membuktikan iman dan takwanya dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, kemudian di antara yang ingin disampaikan oleh beliau di sini adalah beberapa contoh betapa nikmat ibadah itu adalah karunia yang besar di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan di halaman 119, kata beliau, di antara kasih sayang Allah terhadap makhluknya dan karunia-Nya terhadap hambanya, dia menjadikan kesunahan dari setiap kewajiban. Jadi dari setiap amal wajib ada amal sunnahnya. Setiap amal wajib ada amal sunnahnya. Ada solat wajib, ada solat sunnah. Ada zakat yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Ada haji yang wajib, ada haji yang sunnah. Dan seterusnya. Ini tanda apa jemaah? Tanda karunia Allah kepada seorang hamba. Tanda kasih sayang Allah kepada seorang hamba, dia jadikan setiap yang wajib ada yang sunnahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, memberi porsi pahala kepada mereka, menganjurkan sunnah itu dengan anjuran yang sungguh-sungguh dan memberikan pahala 10 pahala untuk sebuah kebaikan agar pahala pelakunya berlipat ganda. Allahu Akbar. Kalau kita lihat antara dosa yang dilakukan seorang hamba dan kebaikan yang diamalkan oleh seorang hamba, maka kita akan jelas mendapatkan pantaslah ketika setiap surah dari Al-Quran, kecuali satu surat, karena ada perselisihan apakah dia sambungan dari surat sebelumnya atau tidak, yang jelas pantaslah di awal surat dimuat nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemana kita bisa mengarahkan hal itu sebagai sebuah hikmah? Kita lihat seorang hamba ketika dia melakukan sebuah ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala balas satu ibadah minimalnya berapa? 10. Tapi ketika seorang hamba tersebut jemaah melakukan sebuah kesalahan, apakah dikali lipatkan 10 dosanya? Tidak. Nah, bahkan kalau kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, siapa yang berniat belum melakukan. Siapa yang berniat melakukan kebaikan, tapi dia belum melakukannya, dia sudah dapat satu kebaikan. Dan apabila dia melakukannya,
maka dia dikali lipatkan 10. Berbeda dengan orang yang berniat melakukan keburukan, belum dicatat keburukan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau dia mundur dari niat buruknya, justru dia akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah sesuatu yang luar biasa. Memberikan 10 pahala untuk sebuah kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Tujuannya apa coba? Agar pahala kita berlipat. Allah tahu kita lemah. Allah sebutkan wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Diciptakan dia dalam keadaan lemah. Sementara perjuangan menuju surga itu tidak mudah. Rintangan untuk selamat dari neraka itu sulit. Tetapi amal soleh itu juga tidak mudah dilakukan. Karena itu Allah berikan 1, dibalas dengan 10 sebagai lipat ganda pahala dari Allah untuk seorang hamba. Dan siksaan bisa digugurkan bagi seorang yang meninggalkannya. Ini yang kita sebutkan tadi. Siapa yang berniat buruk, kemudian yang tidak melakukan, dia tidak dihisab, tidak diazab dengan apa? Tidak diazab dengan niat buruknya. Dia tidak diazab dengan niat buruknya. Tapi justru dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia meninggalkan niat buruk tersebut, bahkan mendapat bonus pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, di antara kejelian hikmah Allah, dia menciptakan 2 kondisi untuk setiap ibadah. 2 kondisi untuk setiap ibadah, yaitu kondisi kesempurnaan dan kondisi boleh. Dalam bahasa lain, ibadah tersebut ada kondisi sempurna, ada kondisi sah. Ada kondisi sempurna, ada kondisi sah. Seorang melakukan begini, sah ibadahnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan insya Allah dia dapat pahala. Tapi orang yang melakukan begini ditambah ini dan itu, maka dia akan menjadi sempurna ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kondisi kesempurnaan dan kondisi kebolehan. Kata beliau di sini, sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap makhluknya, karena dia telah mengetahui bahwa di antara makhluknya ada orang yang gesit dan segera, dan ada orang yang lambat dan bermalas-malasan, dan orang yang tidak sabar untuk melaksanakan ibadah yang paling sempurna, agar perilaku ibadahnya yang mengandung unsur aib tidak merusak kewajiban dan tidak juga menggugurkan pahala. Jadi Allah tahu di sana ada hamba yang fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Gesit dia, cepat dia dalam beribadah. Dia tidak menunggu orang lain beribadah sebagai motivasi, tidak. Dia segera. Ketika dia sholat, dia ingin sholatnya sempurna, bukan hanya menggugurkan kewajiban. Tapi di sana ada ternyata seorang hamba atau sekelompok hamba yang lama dalam ibadah. Kalau datang ibadah sholat misalnya telat, pulang paling cepat. Tapi ibadahnya diterima tidak? Insya Allah diterima kalau dia memenuhi rukun dan wajibnya. Tetapi 2 hal ini berbeda jemaah. Tetapi kalau kita lihat dari 2 jenis ibadah ini, yaitu 1 ibadah mengandung 2 keadaan, kondisi sempurna dan kondisi sah. Sah pun insya Allah sudah dapat pahala. Ini ada hikmah dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua hamba itu bisa sempurna dalam ibadah. Tidak semua hamba itu bisa mendapatkan level tertinggi dalam pengabdian dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba yang sakit, ada hamba yang mungkin qadarullah dengan imannya lagi turun, dia menyempatkan ibadah tetapi yang penting ibadah, atau dia hadir di sebuah tempat kebaikan hanya ikut-ikutan, dia dapat pahala tapi tidak sempurna. Dan itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau Allah ciptakan 1 jenis ibadah itu hanya memiliki 1 tipe, hanya tipe sempurna saja. Orang yang tidak sempurna berarti dia berdosa, maka rugilah kita jamaah. Maka kita harus tahu bahwa ibadah yang Allah berikan kepada kita yang menurut kita sulit, mengamalkan hijab di musim panas sulit, di angin kencang sulit, ibadah salat, qiyamul lail berat dan sebagainya, puasa membuat lapar, mungkin itu yang kita bayangkan. Tapi ingatlah, Allah menjadikan semua itu ada kadar sempurnanya, ada kadar cukupnya. Dan itu juga untuk menutup aib kita sebagai manusia yang lemah ini jamaah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, semua itu menjadi kenikmatannya untuk kita dan kebaikan penilaiannya terhadap kita. Karena Allah tahu tuh, hambaku lemah tanpa diriku. Allah bantu. Makanya ada kalimat yang disebut dengan hauqalah. Kalimat la haula wa la quwata illa billah. Ini namanya hauqalah. Mengajarkan diri, mengajarkan seorang hamba sadar dirinya bahwa dia bukan siapa-siapa tanpa Allah. Kita lihat bagaimana Fir'aun yang menyandarkan kekuatannya pada kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia di laut. Bagaimana Qarun mengandalkan kekuasaan, kekayaannya pada dirinya, Allah tenggelamkan dia di perut bumi. Kita lihat bagaimana kaum Ad, kaum Nabi Hud,
mengandalkan kekuatan mereka pada fisik mereka, Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka. Karena seorang hamba harus tahu kelemahan dia adalah ketika dia bersandar pada kepandaian dia, kecerdasan dia, kekuatan dia, pengalaman dia, dan kekayaan dia. Tapi dia juga harus tahu bahwa kekuatan dia ketika dia melemahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat. Jadi di dalam semua ibadah ada hikmahnya, ada kasih sayang Allah yang itu tidak bisa dilihat kecuali orang-orang yang benar jujur tentang bahwa dia bukan siapa-siapa, tentang bahwa dia hanyalah hamba Allah Azza wa Jalla. Contohnya ibadah salat. Ibadah yang pertama kita lihat hikmah Allah adalah ibadah salat. Kata beliau, ibadah pertama yang difardukan setelah mempercayai Nabi Muhammad, setelah iman, setelah akidah, adalah ibadah badan. Jadi setelah Allah syariatkan akidah, keyakinan, rukun iman, kemudian Allah Subhanahu wa taala syariatkan rukun Islam. Dan rukun Islam yang pertama yang disyariat apakah mengeluarkan harta? Bukan. Apakah haji ke Baitullah? Tidak. Apakah memberi orang miskin makan? Bukan juga. Tapi ibadah yang pertama disyariatkan setelah tauhid, setelah akidah, setelah keyakinan adalah ibadah badaniyah, ibadah yang dilakukan oleh tubuh. Kenapa ibadah ini didahulukan daripada ibadah harta? Daripada ibadah harta, kata beliau, dia mendahulukan ibadah badan daripada ibadah yang korelasi dengan harta, karena jiwa itu lebih pelit dari harta dan lebih toleran dalam ibadah dalam urusan apa? Badan. Jadi Allah itu tahu nih, setelah disuruh kita beriman, nih orang kalau langsung disuruh kasih duit kepada orang lain, mikir. Tapi kalau disuruh untuk sujud masih oke lah, karena nggak ngeluarin hartanya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak langsung syariatkan syariat apa? Harta. Tapi syariat badan terlebih dahulu. Karena jiwa manusia tadi pelit jemaah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Lail, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup. Dia ngerasa kalau dia bakhil, dia makin kaya. Kalau dia bakhil, dia makin lepas dari sengsara. Kalau dia bakhil, dia akan semakin bahagia. Kata Allah, orang ini wa kadzdzaba bil husna. Orang ini secara tidak langsung dia mendustakan adanya surga. Oh, bukan begitu dong. Saya yakin surga itu ada, tapi kenapa bakhil? Realita bakhil inilah jamaah yang menjadikan seorang tersebut dikatakan mendustakan surga. Wa kadzdzaba bil husna. Apa akibat dari orang bakhil? Kata Allah, fasanu yassiruhu lil usra. Kami akan mudahkan dia untuk mendapatkan kesulitan. Jadi di antara malapetaka, magnet pengundang kesulitan itu adalah bakhil. Jadi setelah syariat keyakinan, akidah, dan tauhid, Allah syariatkan dulu syariat ibadah badan. Karena manusia kalau beribadah dengan badannya jauh lebih ringan daripada dengan hartanya. Kata beliau, ibadah tersebut adalah salat dan puasa. Kita mulai dulu dengan salat. Jadi ibadah badan dalam rukun Islam ada berapa? Selain syahadat, ada dua, salat dan puasa. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya, apakah yang disyariatkan puasa dulu atau salat dulu? Salat dulu. Pasti ada hikmahnya, kata beliau. Dia mengedepankan salat daripada puasa karena salat itu lebih mudah dikerjakan dan lebih gampang dilaksanakan. Jadi orang lebih mudah untuk ruku, sujud daripada nahan lapar. Ini hikmah yang luar biasa lagi, sayangnya Allah kepada kita. Pedulinya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dia menjadikan salat terdiri dari kepatuhan dan doa kepada Rabb-nya. Kepatuhan kepadanya yaitu dengan takut. Berdoa kepadanya adalah dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada sejarah di dalam kehidupan manusia abad ini, ada salah satu dari orang kafir, dia melihat ketika dia berada di salah satu negeri kaum muslimin, dia melihat kok kaum muslimin rela dengan senang hati meletakkan bagian termulia dari tubuhnya itu, kepalanya, wajahnya, ke tempat yang paling rendah yang dia injak-injak, yaitu tanah. Maka akhirnya dia mendapatkan sebuah pelajaran jamaah. Karena apa? Karena hakikatnya mereka adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam doa, dalam salat itu ada takut kepada Allah. Dalam salat itu ada berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salat itu secara bahasa artinya doa. Bahkan sebaik-baik doa di mana? Dalam salat.
Dan sebaik-baik doa dalam salat di mana? Ketika sujud. Maka ini adalah ibadah yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita untuk melakukan sebelum Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita ibadah puasa. Oleh karena itu, Nabi bersabda, kata beliau. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, kata Nabi, "Idza qama ahadukum ila salati." Apabila seorang di antara kalian berdiri untuk mengerjakan salat, fa innama yunaji rabbahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Rabb-Nya. Falyanzur ahadukum bima yunaji. Maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan apa yang dia munajatkan kepada Allah. Ini kalau datang tiba-tiba ada telepon, entah dari mana alurnya kita nggak tahu. Tiba-tiba gubernur atau presiden nelpon, akan datang presiden singgah di nomor berapa ini? A2 nomor 32. Kira-kira nanti kemudian dikatakan kepada oleh jubir presiden, silakan Anda mempersiapkan permintaan terbaik. Kira-kira disiapin tidak? Disiapin jemaah. Padahal siapa? Presiden. Mentok-mentok dikasih sepeda atau kaos. Atau sembako lah musim kayak gini. Itu kalau manusia yang kita anggap punya martabat jemaah. Punya kedudukan, punya sebuah power. Mampu untuk memberi. Ini kata Nabi SAW, jika seorang di antara kalian sholat, dia sedang munajat kepada Rabb-Nya. Dia sedang berkhalwat dengan Rabb-Nya Azza wa Jal. Maka perhatikanlah apa yang dia minta. Maka kalau kita ingin minta dalam sujud kita, doa ketika sujud, dan doa ketika kita sebelum salam, munajatkan yang terbaik. Mintalah kepada Allah keteguhan hati. Mintalah kepada Allah kesucian jiwa. Mintalah kepada Allah kelurusan lisan. Karena lisan ini banyak mengelincirkan insan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala selamat dari fitnah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dari segala kezaliman dan dosa. Mintalah kepada Allah agar dimudahkan hisab. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan yang diselamatkan dari segala azab. Maka ini penting jemaah, karena ibadah salat itu amanahnya besar. Di sini beliau sebutkan diriwayatkan tentang sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib itu setiap kali memasuki shop salat, ketika ditegakkan iqamah, maka muka Ali tersebut menguning, pucat. Pucat jemaah. Ali bin Abi Thalib seorang pemberani. Tidak pernah pucat berhadapan dengan musuh, tapi ketika setelah diiqamatkan untuk salat, berubah wajahnya menguning dan pucat. Dan terkadang bukan pucat jemaah, memerah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang bertanya kepada Ali, kenapa setiap kali ingin sholat wajahnya pucat atau bahkan terkadang merah? Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, atatnil amanah. Aku telah didatangi oleh amanah yang ditawarkan kepada langit dan bumi dan juga ditawarkan kepada gunung. Namun mereka enggan dan takut menanggung amanah tersebut. Lalu aku memikul amanah itu. Ini beliau mengisyaratkan ke dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Allah mengatakan, Inna aradna al-amanah. Sesungguhnya kami tawarkan beban amanah ini. Kami tawarkan beban syariat ini kepada siapa? Alas samawati wal ardi wal jibal. Kami tawarkan, wahai langit, maukah kalian menerima beban salat, beban syariat dan seterusnya? Kata langit, tidak ya Allah. Kami tawarkan kepada bumi, engkau bagaimana bumi? Kata bumi, aku tidak sanggup ya Allah. Ditawarkan kepada gunung-gunung yang tinggi, kata gunung, kami tidak mampu ya Allah. Fa'abaina ayyahmilnaha. Semuanya menolak jemaah. Semua menolak untuk beban syariat ini. Karena tahu semua itu, bahwa syariat ini berat. Wa ashfaqna minha. Kata Allah, kami pun khawatir. Langit, gunung, dan juga bumi tidak mampu memikul beban ini. Maka kami tidak tawarkan lagi. Tapi ternyata apa yang terjadi jamaah? Wa hamalahal insan. Allah sebutkan dalam Al-Ahzab 72. Wa hamalahal insan. Ternyata beban syariat ini diambil oleh manusia, kami ya Allah. Kami yang akan menerima, kami yang akan sholat, kami yang akan ibadah ini dan itu. Apa kata Allah? Innahu kana zaluman jahula.
sejatinya manusia itu zalum, sangat-sangat zalim. Zalum itu artinya sangat-sangat zalim. Jahula, dan sangat-sangat jahil. Jadi jamaah, siapa yang jahil dia pasti zalim. Siapa yang jahil dia pasti zalim. Siapa yang zalim itu tanda kejahilannya. Di antara tanda kejahilan seorang hamba adalah dia menerima sesuatu yang tadi bukan amanah bagi dia, dia terima. Maka ini sulit jemaah. Maka kata Ali, ketika ditanya kenapa wajahnya memucat dan memerah, kata dia, aku didatangi oleh amanah yang ditawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Mereka enggan dan takut menanggung amanah itu. Lalu aku memikul amanah tersebut, aku tidak tahu apakah aku berbuat buruk atau berbuat baik terhadap amanah itu. Nah, ini penting jemaah. Maka ketika kita sedang di hadapan Allah dalam melakukan ibadah, Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan nabinya dalam surah Al-Quraisy, coba perhatikan kata Allah, li'ila fi Quraisy. Ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Apa kata Allah di ayat terakhir? Faliya'budu rabb hadzal bait. Hendaknya dia menyembah Rabb rumah ini. Rabb siapa? Rabb apa? Rabb Ka'bah. Faliya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang telah memberikan dia, kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Telah memberikan dia keamanan dan memberikan dia kekenyangan setelah kelaparan. Kemudian Allah lanjutkan di surat yang lain, yaitu surah An-Nasr. Surah An-Nasr awalnya apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian apa kata Allah terakhirnya? Kita baca dari awal biar mengerti ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nas, dan engkau lihat manusia. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia tersebut masuk ke dalam agama Allah, dalam Islam berbondong-bondong. Apa yang harus dilakukan jemaah? Harusnya dapat nikmat ucapin apa? Alhamdulillah. Tapi apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah kepada Rabbmu, kemudian pujilah dengan alhamdulillah, tapi kemudian apa? Istighfar. Innahu kana tawwaba. Karena Allah Maha Pengampun, Maha menerima taubat. Karena apa jemaah? Karena dalam ibadah itu kadang kita buruk. Tidak ada orang merasa bangga dengan dosa kecuali orang yang hatinya tertutup. Tapi ada tidak orang yang bangga dengan melakukan amal soleh? Banyak. Sehingga kadang kebanggaan dia melakukan amal soleh membuat dia ujub. Membuat dia lupa bahwa dia bukan siapa-siapa kalau Allah nggak mudahkan dirinya. Maka di sini Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku tidak tahu ketika aku menunaikan amanah ini, apakah aku berbuat buruk atau berbuat baik? Sehingga wajahnya memucat dan wajahnya memerah. Ini sesuatu yang luar biasa, pelajaran dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kita lanjutkan. Kemudian Allah membuat syarat yang melekat terhadap salat, yaitu menghilangkan hadas dan membersihkan najis. Tujuannya apa kira-kira? Kata beliau, agar kebersihan terus continue, terus berlanjut untuk menemui Tuhannya, dan kesucian untuk menunaikan kewajibannya, agar kita itu bukan hanya mensucikan batin kita, tapi sucikan apa juga zahir kita. Karena batin yang suci akan membawa seorang kepada pensucian zahirnya. Dia tidak akan bisa mensucikan batinnya dengan ibadah kepada Allah sementara pakaiannya bernajis. Kemudian dia mengisi solat dengan kitab Al-Quran yang diturunkan. Di dalam solat kita baca ayat Al-Quran. Baca ayat Al-Quran. Ketika kita sampai setelah istiftah, Allah Subhanahu wa taala suruh kita baca Al-Fatihah. Setelah kita baca basmalah, kita disuruh mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Seakan-akan mengingatkan kepada kita bahwa ini salat, ini nikmat dari Allah. Bukan sekedar rutinitas panggilan azan, oh waktu salat, bukan. Kalau itu salat yang kita lakukan jamaah, rugi, letih salat itu. Kadang orang harus tegang uratnya karena tidak benar dalam keadaan rukunya, sujudnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Seakan Allah mengingatkan kepada kita bahwa ibadah salat yang mampu kita sekarang berdiri dan membaca Al-Fatihah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah semua manusia bisa salat? Tidak. Karena tidak semua mereka muslim. Apakah semua yang muslim itu salat? Tidak juga. Lantas ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tidak sadarkah kita bahwa itu nikmat?
Alhamdulillah. Ala ni'matil hidayah. Pernahkah kita jemaah memikirkan, duduk di suatu saat, di situ coba kita lihat, di zaman ini khususnya, ketika kita terbangun dari tidur, apa dulu yang kita sentuh? Mungkin kita lihat pesan siapa yang masuk. Kita tidak langsung menyentuh air untuk bersuci, kemudian membuka lembaran Al-Quran. Pernahkah kita berpikir ketika matahari terbit hingga matahari terbenam, mana yang lebih banyak? Apakah kebaikan kita, apakah dosa kita? Dosa adalah jaminan bagi manusia, sementara kebaikan belum tentu. Kita tahu dosa kita banyak, tapi pernahkah kita berpikir, kenapa saya dikasih hidayah ini? Kenapa saya dikasih hidayah Islam ditambah dengan hidayah sunnah? Ada seorang murid Imam Ahmad atau sahabat Imam Ahmad berkata kepada beliau, siapa yang diberikan hidayah sunnah, maka dia telah diberikan kebaikan. Kata Imam Ahmad, diam engkau. Engkau salah. Siapa yang telah diberikan hidayah sunnah, dia telah diberikan segala kebaikan. Itu yang benar. Pertanyaannya, kenapa kita yang banyak dosa yang diberikan? Kenapa yang kita penuh dengan kelalaian diberikan? Itulah kenapa kita mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian kita ucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Menyadarkan kepada kita bahwa nikmat ini muncul dari yang maha pengasih, yang mengasihi hamba-hambanya. Nikmat ini bukan muncul dari orang tua yang mewarisi harta, bukan. Bukan dari guru yang mengajarkan kita ilmu, kemudian kita praktekkan, bukan. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maliki Yaumiddin, walaupun dia pengasih, dia penyayang, tapi dia memiliki hari pembalasan. Allah akan balas. Akhirnya kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Baru kita minta hidayah agar diberikan jalan orang mendapat nikmat, dihindari dari jalan orang yang tersesat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bacaan Al-Quran di situ. Tujuannya apa? Agar seorang hamba bisa merenungi makna kitab tersebut di dalam sholat, baik perintah maupun larangannya, mengambil pelajaran atas mukjizat lafaz dan maknanya. Karena kadang kita kalau baca Al-Quran di luar sholat itu susah konsennya jemaah. Susah. Kalau seorang tidak bisa konsen ketika membaca Al-Quran dalam sholat, di mana lagi dia bisa dapatkan? Kalau kita merasa hati kita hilang jemaah. Anda pernah ceritakan belum? Anda tidak tahu, coba kita ceritakan lagi. Ada seorang ulama. Tiba-tiba dia merasa, atau seorang di zaman dahulu, dia merasa dirinya itu semakin buruk semakin hari. Kemudian dia katakan, Aina qalbi? Aina qalbi? Mana hatiku katanya. Dia merasa kehilangan hatinya nih jemaah. Aina qalbi? Man wajada qalbi? Siapa yang dapatin hatiku? Mana hatiku? Siapa yang dapat hatiku? Dia keluar ke gang ini, dia katakan, hatiku, hatiku, di mana hatiku? Siapa yang mendapatkan hatiku? Kembalikan hatiku. Dia merasa dia sudah kehilangan hati jemaah. Sempit jiwanya, susah dia untuk bahagia, sulit dia untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia katakan, Aina qalbi? Man wajada qalbi? Mana hatiku? Siapa yang menemukan hatiku? Sampai dia lewat di sebuah gang jemaah. Dia lihat sebuah kejadian yang membuat dia stop dari langkah dia. Dia lihat di situ seorang anak menangis. Seorang anak menangis. Apakah karena anak ini menangis karena berperang atau bertengkar berkelahi dengan anak yang lain? Bukan. Dia menangis karena dia diusir oleh ibunya jemaah. Ibunya menyuruh dia keluar, kemudian dilihat oleh orang ini, ibu itu menutup pintu dari dalam. Kemudian dia lihat anak ini mengatakan, Ummi, Ummi, ibuku, ibuku. Pintu mana yang aku harapkan, wahai ibu? Pintu manusia mana yang kuharapkan kalau pintumu tertutup buat diriku? Maka dijawab oleh ibunya, wahai anakku, ibu mana yang tega mengusir anaknya? Ibu mana yang tega melihat air mata membasahi wajah anaknya? Tapi kesalahanmu sudah keterlaluan, wahai anakku. Maka apa kata orang ini? Al-an wajadtu qalbi. Sekarang ku dapatkan hatiku. Sekarang ku dapatkan hatiku. Anak kecil ini kehilangan kasih sayang ibunya yang sebenarnya tidak hilang, hanya saja ingin memberikan pelajaran. Karena kesalahan dia kepada siapa? Kepada ibunya. Nah, seorang hamba ini kehilangan hatinya karena dia tidak kembali kepada
kepada Rabbnya. Ketika anak tadi terus mengetuk pintunya, akhirnya ibunya bukakan pintu. Maka dia mengatakan, ketika aku harus mencari hatiku, maka aku harus mengetuk pintu siapa? Pintu Allah Azza wa Jalla. Ini penting jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak dapat nikmatnya bacaan Al-Quran ketika sholat, maka di mana lagi bisa kita cari jemaah? Kemana lagi bisa kita cari? Kemudian, dia menggantungkan sholat dengan waktu teratur dan zaman yang sama. Agar kesamaan zaman dan kesinambungan waktunya menjadi tetap kontinu kepatuhan dan doa kepadanya. Sehingga rasa takut dan cinta kepadanya tidak pernah putus. Jadi kalau kita lihat sholat itu waktunya rutin. Setelah zuhur nanti ketemu asar. Setelah asar ketemu maghrib. Di waktu maghrib tersebut orang sibuk tidak? Sibuk. Sibuk jemaah. Habis dari kerja, ketemu keluarga, mungkin perlu makan dan sebagainya. Lalai tidak kira-kira? Lalai. Langsung dipepet dengan waktu apa? Waktu Isya. Setelah dia istirahat, kemudian mungkin sudah lama dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah ketemukan dengan waktu apa? Subuh. Subuh ketemu dengan zuhur. Semua itu agar apa jemaah? Agar kita tidak jauh dari Allah. Agar kita tidak lupa dari Allah. Agar kita terus takut kepada Allah atas dosa-dosa kita. Dan agar kita punya waktu untuk istighfar dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu sholat tersebut bukan hanya jeda antara kerja dan kerja. Antara menunggu waktu ini dan waktu itu, bukan. Ada hal yang lebih penting daripada itu, yaitu tampakkan rasa takut dan kemudian mintalah ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau membawakan dua hadis. Tapi hadisnya adalah hadis yang tidak ada asal-usulnya, saya tidak akan baca. Walaupun maknanya sahih, kita langsung kepada syair yang beliau bawa. Saya akan bacakan bahasa Arabnya dulu. Wa unshidtu li ba'di syu'ara'is salihin. Kata penulis, aku menyenandungkan syair salah satu penyair yang fasih tentang hal ini. Apa bunyinya? Akbil ala salawatikal khamsi kam musbihin wa ahu la yumsi wastaqbilil yawmal jadida bitaubatin tamhu dhunuba sahifatil amsi falyaf'alanna biwajhika al-ghaddil bila li fi'lil zalami bi surati syamsi. Kata beliau, bersegeralah. Subhanallah jemaah. Kemarin ada salah seorang bapak-bapak wafat. Memang udah tua usianya. Tetapi pribadi merasakan kehilangan karena orangnya rutin di majelis. Tak peduli majelis siapa dia hadir. Dia tidak pernah berpikir seperti perpikiran sebagian orang, ustadz ini hadir, ustadz itu tidak hadir. Tidak. Beliau hadir terus. Rutin, maghrib, isya, daurah. Rutin. Dan beliau diwafatkan dan kita baru baca, qadarullah adalah sore hari dan tidak sempat mengurus ataupun mensolati jenazahnya. Tapi kita kehilangan, kita merasa bahwa begitulah seorang hamba. Kadang yang ini bahagia dengan tahun barunya, yang itu harus mengalami kehidupan yang baru. Lihatlah apa yang dikatakan oleh penyair ini. Kata beliau, bersegeralah melakukan sholat 5 waktu. Bersegeralah. Betapa banyak orang yang mendapatkan waktu pagi, tapi tidak sampai pada waktu sore. Nggak sampai dia pada waktu sore. Paling menurut dia, dari jam sekarang, menunggu waktu sore paling sekitar 6-7 jam saja. Terbenamlah matahari. Tapi nggak punya jaminan kita jamaah. Kita nggak pernah mengatakan, ya Allah hari ini aku transfer sekian ke rekening fulana atau fulana, pastikan dong bahwa aku sampai pada sore hari. Nggak bisa. Kata beliau, segeralah melaksanakan sholat 5 waktu, karena betapa banyak orang yang mendapatkan waktu pagi tapi tidak mendapatkan waktu sore. Hadapilah hari yang baru dengan taubat yang bisa menghapus dosa lembaran kemarin. Jadi kalau kemarin kita nggak sempat banyak istighfar, hari ini masih ada. Kita hidup itu cuma 3 hari jemaah. Hari kemarin nggak bisa kita ulangi. Hari ini nggak tahu bagaimana endingnya. Dan hari esok apakah kita dapat atau tidak, itu bukanlah sebuah kepastian bagi kita. Kata beliau, hendaklah wajahmu terpejam terhadap keusangan seperti perbuatan malam terhadap rupa matahari. Malam menutupi matahari jemaah. Maka kita harus palingkan wajah kita, pejamkan mata kita dari keusangan, dari keburukan masa lalu. Jangan terlalu berpikir hal itu, tapi minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jemaah, perkara yang penting dalam hidup yang perlu kita perhatikan.
Ini diambil hikmah dari ibadah apa tadi? Ibadah salat. Kita ambil satu lagi, yaitu ibadah puasa. Kata beliau, kemudian Allah mewajibkan puasa dan mengedepankan puasa daripada zakat. Karena puasa korelasi dengan badan. Perintah wajib puasa adalah anjuran untuk menyayangi dan memberi makan dan menutupi rasa lapar orang fakir karena perihnya rasa lapar puasa yang mereka hadapi. Ada yang bertanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ada yang bertanya kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini setelah dia bebas dari tuduhan berzina, bagaimana kedudukan Nabi Yusuf? Ada yang ingat? Jadi menteri. Menteri apa ini? Menteri Keuangan dan Ekonomi. Kaya atau tidak? Kaya. Bukan kayak menteri zaman sekarang ya, digaji gitu. Tapi dia yang pegang kunci. Mau makan kapan pun bisa. Ditanyakan kepada Nabi Yusuf, lima taju. Wahai Nabi Yusuf, kenapa engkau lebih memilih untuk lapar? Wa anta ala khazainil ar. Kenapa engkau memilih untuk lapar? Sementara engkau menguasai perbendaharaan bumi, yaitu Mesir saat itu. Negeri lain kelaparan, Mesir masih punya. Apa kata Nabi Yusuf? Kata Nabi Yusuf alaihissalam, inni akhafu an ashba fa ansal jai. Sungguh aku takut untuk kenyang sehingga aku melupakan orang yang kelaparan. Itu dibalik ibadah puasa aja, Mak. Jadi ibadah puasa, Allah ingin menyiksa saya? Bukan. Allah ingin menghalangi saya dari harta yang saya kumpulkan 11 bulan? Bukan. Tidak sama sekali. Allah pengasih. Buktinya Allah kasih itu harta selama 11 bulan. Tapi tujuannya agar kita sadar bahwa gini loh saatnya lapar. Di zaman sekarang berbagai macam makanan yang satu bahan diolah berbagai macam jenis. Betapa banyak orang yang mengoleksi jenis makanan satu hari dan dia tidak tahu penyakit apa yang sedang dia undang. Tapi dia lupa dengan orang yang tidak makan. Dia lupa dengan orang yang tidak makan. Maka itulah ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Apa kata beliau kemudian? Kemudian puasa mengandung pengendalian dan pendudukan hawa nafsu. Jadi yang tadi itu pengen kuliner ini misalnya, atau pengen kesana kemari, dengan puasa jadi lemas. Jadi tidak ingin untuk makan dan itu. Memecahkan syahwat yang menguasai nafsu. Menekan untuk membebani nafsu agar merasakan kebutuhan makanan dan minuman yang sedikit. Mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya sebanyak apapun hidangan di rumah kita yang kita makan paling berapa? Sepiring, dua piring. Gak mungkin semeja kita makan saat itu. Gak bisa aja, Mas. Gak bisa sama sekali. Karena itu, seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang bijak, heran bagi anak Adam. Dia mencari makanan ini dan memakan itu. Tapi ternyata yang dia butuhkan cuma satu piring. Ketika ada seorang sahabat belanja ini dan belanja itu, Umar bin Khattab mengatakan, apa yang kau lakukan? Kenapa kau beli ini dan beli itu? Kata sahabat ini adalah hal yang halal wahai Amirul Mukminin. Kami ingin maka kami beli. Apa kata Umar bin Khattab? Awakullama mastahaitum ishtaraitum. Apakah setiap yang kalian mau kalian beli? Hidup itu bukan begitu. Hidup itu tentang apa yang bisa menegakkan tulang kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak haram, tetapi bukankah semuanya ada hisabnya? Semuanya akan ada perhitungannya. Apalagi kalau itu bisa memberatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah mengalahkan argumentasi orang yang menjadikan Nabi Isa dan ibunya sebagai Tuhan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mal Masih ibnu Maryam. Al-Masih putra Maryam itu tidak lain hanyalah illa rasul, hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah diutus sebelumnya rasul-rasul yang lain. Wa ummuhu siddiqah, ibunya orang yang benar, orang yang jujur. Tapi apa keadaan Isa dan ibunya? Kana ya'kulani ta'am, keduanya makan makanan. Tanda lemahnya seorang hamba adalah dia makan makanan. Makanya Allah makan tidak? Tidak. Karena Allah Maha Perkasa, maka dia pantas dijadikan Tuhan. Jadi yang ingin dijelaskan oleh beliau di sini, kenapa Allah syariatkan ibadah puasa? Menandakan kepada kita bahwa kebutuhan kita kepada makanan itu tanda lemahnya kita. Bukan tanda kayanya kita aja, mah. Mau makan ini, makan itu, bukan tanda kayanya kita, tanda lemahnya kita. Gak bisa bertahan karena lapar sedikit. Dalam ayat ini Allah menjadikan kebutuhan Isa dan ibunya, yaitu mereka berdua, kepada makanan sebagai kekurangan. Sehingga mereka berdua bukanlah Tuhan.
Kemudian ada ucapan yang bagus yang diucapkan oleh Hasan Al-Basri di sini. Beliau bawakan. Hasan Al-Basri menjelaskan tentang kekurangan manusia sebab mereka butuh makanan dan lain-lain. Apa kata Hasan Al-Basri? Kata beliau, miskinun ibnu Adam. Sungguh anak cucu Adam itu miskin. Keadaan anak Adam itu sekaya apapun dia miskin. Alasannya apa? Makhtumul ajal. Ajalnya telah ditentukan. Dengan kekayaannya dia nggak bisa merubah ajalnya. Telah ditentukan. Maktumul amal. Harapannya disembunyikan. Kadang terpotong ajal harapannya tersebut. Tidak terwujud karena udah dipotong oleh ajal. Kemudian apa kata beliau? Masturul ilal. Penyakitnya ditutupi. Artinya di sana di sini dia terselimut oleh penyakit. Yatakallamu bil laham. Dia berbicara dengan daging, yaitu lisannya. Wa yanzuru bisyaham. Kemudian manusia melihat dengan gaji. Melihat dengan apa yang ada pada matanya. Wa yasma'u bi'azam. Dan mendengar dengan tulang kupingnya. Yaitu rangkaian dari telinganya. Kemudian apa kata beliau? Asiru jau'ah. Dia adalah tahanan kelaparan. Tahanan lapar. Dalam artian apa? Mau nggak mau dia pasti pernah merasakan lapar. Kalau udah lapar dia merasa seperti orang yang terpenjara. Sori usaba'ah. Dibanting oleh kekenyangan. Lapar salah, kenyang juga salah. Manusia. Allahu Akbar. Kemudian apa kata beliau? Tu'zihil baqqah. Kutu itu menyakiti dia. Padahal kutu sangat kecil. Tapi risih enggak? Luar biasa. Watuntinuhul araqah. Keringat membuatnya bau. Allahu Akbar. Kemudian kata beliau, Wataktaluhus syaraqah. Batuk kering itu bisa membunuhnya. Batuk bisa membuat dia terbunuh. La yamliku li nafsihi darran wala naf'a. Dia tidak bisa mengendalikan bahaya dan manfaat. Wala mautan wala hayatan wala nusyura. Dia tidak bisa juga mengendalikan kematiannya, hidupnya dan bangkitnya dari kuburnya. Ini menandakan miskinnya manusia. Ternyata kayanya dia tidak bisa menjadikan dia lepas dari penyakit. Justru bahkan orang Indonesia mengatakan semakin kaya semakin banyak penyakit. Ini penyakit orang kaya. Nah, ini luar biasa jemaah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan ibadah puasa, bahwa ibadah puasa itu adalah sebenarnya bukan hanya sekedar ibadah, tapi memikirkan orang miskin, menandakan kita lemah karena butuh makanan. Kemudian kata beliau, kata penulis di sini, lihatlah betapa sayangnya dia, yaitu Allah, kepada kita dalam puasa yang dia wajibkan kepada kita. Bagaimana dia membangunkan akal dengan puasa yang sebelumnya lalai dan pura-pura lalai. Puasa memberi manfaat terhadap jiwa. Tanpa puasa jiwa tidak bisa bermanfaat atau tidak bisa memberikan manfaat. Tanpa puasa, kita tidak tahu betapa pentingnya nikmat makan tersebut. Dan tanpa puasa, kita tidak tahu bagaimana cara mengasihi orang-orang miskin. Karena kita tidak pernah merasakan lapar. Karena itu ketika ada orang-orang kaya yang menghardik orang lapar, karena mungkin mereka belum pernah merasakan kelaparan. Maka dua ibadah yang sudah kita bawakan ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat dengan sedikit dari hikmah, padahal begitu banyak hikmah yang bisa disebutkan dan yang tidak kita ketahui, yang hanya Allah yang tahu. Dan juga ibadah puasa, ibadah saum, ibadah siam yang hikmahnya disebutkan sedikit oleh beliau, dan masih banyak lagi hikmah yang bisa disebutkan dan hikmah yang lebih banyak hanya Allah yang tahu. Semua hal itu mengajarkan kepada kita bahwa dalam ibadah ini ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah ada kepedulian. Jadi jangan sampai kita merasa berat untuk ibadah jamaah. Jangan merasa berat. Karena ketika kita melihat orang-orang kafir tidak diberikan ibadah, itu bukan sebuah keringanan bagi mereka. Tapi itu adalah petaka bagi mereka, karena tidak tahunya mereka bahwa ibadah tersebut di antara hikmah terbesarnya adalah agar Allah ampuni dosa-dosa. Bukankah kata Nabi, siapa yang ruku kemudian jatuhlah saat itu dosa-dosanya? Siapa yang berwudu dengan baik jatuhlah dengan tetesan air tersebut dosa-dosanya? Solat yang satu dengan solat yang lain. Kemudian Ramadan yang satu dengan Ramadan lain menggugurkan dosa. Maka ini adalah nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Maka dengan ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenyamanan dalam ibadah, kekhusyuan dalam ketaatan, dan menjadikan kita insan yang bahagia, menjadi budak Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah merasa benci ketika dipanggil dalam ketaatan oleh Allah Azza wa Jalla.
Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ini sesi materi kita. Walhamdulillahi